Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya untuk laporan PT 311 dengan tema perancangan operasi dan stasiun kerja pada PT Makmur Jaya disusun oleh Presiden Kota Indonesia di 2019. Latar belakangnya yaitu di dalam dunia industri perancangan sistem operasi dan desain stasiun kerja merupakan faktor dalam meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Untuk melakukan semua itu ada beberapa metode yang harus dilakukan, melakukan perhitungan operation proses jam itu OPC dan mind balancing merupakan salah satu metode untuk melakukan perencanaan operasi dan desain stasiun kerja. Operation Process Chart atau OPC merupakan peta kerja yang mencoba menggambarkan urutan kerja dengan jalan membagi pekerjaan tersebut menjadi elemen tentang operasi secara detail, dan referensi merupakan sekumpulan orang atau mesin yang melakukan tugas-tugas yang berukuran dalam merakit suatu produk yang diberikan kepada masing-masing sumber daya secara seimbang dalam setiap lintasan produksi. Oleh karena itu, perusahaan diharuskan mempunyai strategi tersebut guna meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu, PT Makmur Jaya perlu melakukan perencanaan operasi dan perencanaan stasiun kerja yang efisien kami dalam produksi tetap optimal. Perlu menentukan OPC, APC, production accounting, dan metode manajemen yang akan digunakan dalam proses produksi ras sepatu untuk meminimalisasi waktu tunggu atau idle time sehingga produksi semakin optimal dan efisien. Ada beberapa masalah itu berdasarkan latar belakang tadi, maka didapatkan urusan masalah sebagai berikut. Itu ada tiga. Yang pertama, bagaimana proses cat atau OPC, masalah proses cat APC, dan pada produk sepatu PT Makmur Jaya. Yang kedua itu bagaimana cara menentukan jumlah stasiun kerja yang efisien di PT Makmur Jaya, dan yang ketiga itu bagaimana menggunakan metode land balancing yang efisien di produk sepatu pada PT Makmur Jaya. Ada tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengetahui operasi proses cat OPC sendiri, proses cat itu APC pada produk sepatu di PT Makmur Jaya. Yang kedua, mengetahui jumlah stasiun kerja yang efisien dalam memproduksi sepatu di PT Makmur Jaya. Dan yang ketiga itu mengetahui metode land balancing efisien di produk ras sepatu pada PT Makmur Jaya. Adapun tinjauan pustakannya yaitu OPC, menurut Laksana adalah buku teknik data kerja tahun 1979 menggunakan 270, yaitu berpendapat bahwa peta proses operasi merupakan suatu diagram yang menggambarkan masing-masing proses yang akan dialami bahan baku yang mengenai urutan operasi dan pekerjaan sejak dari awal sampai menjadi produk jadi bentuk maupun sebagai komponen, dan juga memuat informasi yang diberikan untuk analisis lebih lanjut. Itu yang menurut Sota Laksana dalam bidang dalam operasi proses cat atau OPC. Adapun asal proses cat atau OPC menurut Sota Laksana dalam bukunya teknik cara kerja tahun 1979 halaman 283 menerangkan bahwa asli proses cat APC merupakan peta yang menggambarkan langkah proses pelanjutan yang akan dialami komponen berikut pemeriksaannya dari awal sampai produksi selesai. Yang ketiga itu precedence diagram, itu menurut Ilvan di Arabianto itu 2002 PDM merupakan sebuah lambang segi empat karena letak kegiatan ada di bagian node sehingga sering disebut juga activity on atau AON. Produksi optik itu merupakan sebuah peta yang menggambarkan tentang langkah-langkah operasi pembuatan produk. Dan peta ini akan memberikan kesimpulan tentang langkah-langkah operasi yang dilakukan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi yang diminati. Yang kelima, Tergolf itu adalah sebuah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh T.P. Ward untuk menandai suatu
gejala yang terjadi bila orang mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali. Semakin banyak unit pekerjaan yang dikerjakan, semakin cepat waktu rata-rata per unit mengerjakan pekerjaannya. Contohnya ada rumusnya di samping itu. Adapun line balancing menurut Gaspers yaitu pada 2004, line balancing merupakan penyimbangan penugasan elemen tugas dari suatu assembly line blok stasiun untuk meminimumkan banyaknya workstation dan meminimumkan total idle time pada semua stasiun untuk tingkat opti tertentu. Kemudian ada dua metode line balancing, yaitu metode analitik atau matematik. Kedua itu metode heuristik, yaitu metode metode heuristik yaitu metode ranging approach, metode land candidate rule atau LCR, yang ketiga metode elevation training atau metode ranking positional rate. Pun ini informasi lintasan di rumusnya dokumen lagi waktu kerja itu waktu skill atau waktu skill itu efisiensi waktu kerja dibagi jumlah hari kerja. Yang ketiga efisiensi itu ada rasio dari total waktu di stasiun kerja dibagi dengan waktu siklus lalu dikalikan jumlah stasiun kerja. Di mana STI itu waktu stasiun dari stasiun waktu stasiun dari stasiun ke 1 K sama dengan jumlah banyaknya stasiun kerja, dan CT sama dengan waktu siklus kerja. Atau yang berikutnya balance delay itu sudah ada rumusnya. D di mana N sama dengan jumlah stasiun kerja, C sama dengan waktu siklus terbesar dalam stasiun kerja, TI sama dengan jumlah waktu operasi dan dari semua operasi, TI sama dengan waktu operasi, dan D balance delay. Yang berikutnya itu idle time. Idle time ini sudah ada rumusnya, ada keterangannya. N sama dengan jumlah stasiun kerja, W5, WS sama dengan waktu stasiun kerja terbesar, dan WI sama dengan waktu sebenarnya stasiun kerja. Adapun I sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Floating index I di mana ST max memaksimalkan waktu di stasiun, STI sama dengan waktu stasiun di stasiun kerja ke 1, dan K sama dengan jumlah stasiun kerja. Adapun konsep praktikum itu pertama start itu yaitu input, kemudian itu hasil peramalan, elemen, operasi, dan waktu operasi ya. Penjelasannya data yang digunakan dalam penulisan laporan diantaranya data peramalan testing, elemen operasi meliputi komponen, jenis komponen, jumlah yang digunakan rak sepatu, dan data waktu operasi, dan data tersebut diperoleh dari praktikum dan laporan sebelumnya. Lalu lanjut berikutnya itu membuat OPC dan APC. Penjelasannya yaitu tahap OPC dan APC. Data yang digunakan yaitu komponen utama dan pendukung, tipe komponen, jumlah, dan waktu operasi. Kemudian pembuatan precedence diagram. Pada tahap ini rak sepatu dengan data pendukung diantaranya nomor aktivitas, terus durasi, dan prosedur atau kegiatan sebelumnya. Yang berikutnya itu pembuatan production routing. Adapun penjelasannya itu pada tahap ini itu digunakan aktivitas mesin dan durasi untuk menyusun routing set rak sepatu. Yang berikutnya itu pengambilan data assembly untuk learning curve. Itu diperoleh dari uji coba praktikan rak sepatu di laboratorium perancangan dan ergonomi teknik industri Muria Kudus sebanyak 20 kali, dan pengambilan data laporan praktik UPT sebelumnya. Selanjutnya itu pembuatan learning curve dan pembuktian formula. Dalam menyusun learning curve diperlukan data waktu assembly yang telah diperoleh untuk
dibuat kurva, kemudian dilakukan perhitungan menggunakan rumus yang telah tercantum pada tinjauan pustaka yang saya angkat tadi. Kemudian itu perhitungan cycle time atau waktu siklus, yaitu diperoleh dari waktu maksimal data durasi aktivitas pada stasiun kerja rak sepatu. Kemudian itu lanjut ke perhitungan jumlah SK optimum. Untuk mengetahui jumlah stasiun kerja, maka dilakukan perhitungan menggunakan rumus yang telah tercantum pada tinjauan pustaka yang saya terangkan tadi, yaitu selanjutnya pembentukan SK dengan non-balancing. SK yaitu stasiun kerja ya. Dalam tahap ini dilakukan perhitungan keadaan awal dan pengguna metode non-balancing, yaitu perhitungan dilakukan dengan mencari nilai land efisiensi, balance delay, dan spotting index. Kemudian lanjut ke pemilihan metode land balancing, yaitu hasil yang telah diperolehkan pada tahap sebelumnya yang dilakukan perbandingan untuk mencari metode dengan hasil yang lebih efisien. Kemudian itu analisis OPC dan APC. Dalam tahap ini dilakukan analisis operation proses cat dan assembly cat rak sepatu. Kemudian ada analisis diagram resistance. Dalam tahap ini dilakukan analisis diagram resistance rak sepatu yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya analisis production routing. Dalam tahap ini dilakukan analisis routing sheet rak sepatu yang telah disusun. Kemudian ada analisis learning curve. Dalam tahap ini dilakukan analisis learning curve rak sepatu. Ada analisis cycle time. Pada analisis cycle time tahap ini dilakukan cycle time rak sepatu. Terus ada analisis pembentukan stasiun kerja atau pembentukan stasiun kerja, tapi ini dilakukan perhitungan untuk mencari jumlah stasiun kerja rak sepatu. Kemudian ada analisis pemilihan metode land balancing. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan metode dengan tingkat efisiensi tinggi, yaitu dengan metode Helmholtz-Bridge, Webster heuristic, dan Lasker candidate rule yang dapat digunakan PT Makmur Jaya. Terakhir yaitu hasil perencanaan operasi dan SK. Dari penulisan praktikum diperoleh proses operasi berdasarkan operation proses cat, yaitu OPC, dan assembly cat, dan stasiun kerja berdasarkan metode land balancing yang dapat digunakan PT Makmur Jaya untuk memperbaiki masalah pada unit kerja. Kemudian N. Dari pengumpulan data itu komponen utamanya itu yang pertama frame atau penyangga rak sepatu, hanya itu stainless steel. Jumlahnya ada 2, alas rak sepatu yaitu bahannya stainless steel ada 4 dan pengais stainless ada 4. Ada komponen pendukungnya yaitu baut, hanya itu stainless steel dengan jumlah 16 baut. Adapun di bawah ini itu adalah OPC dari PT Makmur Jaya dalam produksi sepatu ada frame, pengukuran meteran itu dengan waktu 1 menit, pemotongan gerindra itu dengan waktu 2 menit, pelubangan dengan mesin bor itu 2 menit, pengelasan dengan mesin las itu 3 menit, penghalusan dengan gerindra itu 2 menit, pengecatan itu pengeringannya dengan kompresor dengan pengecetan itu dengan kompresor 5 menit, ada pengeringan itu 7 menit. Sudah ada runtutan dari 1 sampai 7, kita langsung ke alas rak sepatu yaitu dengan nomor 8. Kita langsung ke nomor 17 ya. Langsung ke nomor 8 yaitu pengukuran dengan meteran, ini alas rak sepatu dengan waktu 2 menit, pemotongan dengan gerindra itu dengan waktu 2 menit, pengelasan ada mesin las itu dengan 5 menit, penghalusan dari 2 menit, pengecetan dengan kompresor itu 5 menit, dan pengeringan blower itu 10 menit pada alas rak sepatu. Adapun dengan pengait nomor 14 berikutnya pengukuran dengan meteran, pemotongan dengan gerindra itu 2 menit, dan penghalusan dengan gerindra itu 2 menit. Lanjut ke operasi ke-17 yaitu assembly
frame, alas, dan pengait. Di situ ada baut itu dengan waktu, ada baut juga, itu dengan waktu 2 menit, quality control itu dengan waktu 2 menit, kemudian penyimpanan gudang. Dengan total jumlah yang bulat itu ada 17 buah, yang kotak itu ada 1 buah, dan yang segitiga ke bawah ada 1 buah, dengan total 19 operasi, dan dengan waktu yaitu 57 menit. Ini sama yang saya terangkan tadi, itu merupakan proses pressure denser diagram. Pengumpulan datanya itu sudah ada aktivitas, prosedur, dan fungsinya. Ini kemarin pengumpulan data pada arah sepatu yang dilakukan di Ergonomi Teknik Industri. Ada 20 data dengan waktu menit menjadikan detik. Ya, berdasarkan data di samping itu, yang menit menjadi detik pada percobaan assembly sepatu dengan grafik sebagai berikut. Ada di sampingnya itu kurva dari PT Makmur Jaya. Adapun perhitungan waktu siklus pada PT Makmur Jaya itu dalam 1 hari itu ada 2 shift. 2 shift terbagi sama dengan 16 jam, 16 sama dengan 16 jam, dengan 960 menit, dengan hasil forecasting 1146 dibagi 26, dikatakan 26 mendapatkan dari 1 bulan kerja 4 kali libur, jadi 26 kurangi 30 kurangi 30 kurangi 4 hari sama dengan 26 hari, sama dengan 44 unit per hari. Adapun WS sama dengan 960 dibagi 24, sama dengan WS 21,4 menit per menit. Adapun perhitungan jumlah SK optimum yaitu 57 dari waktu OPD keseluruhan tadi dibagi 21,8 waktu siklus, yang di sampingnya itu 21,8 menit. Jadi stasiun kerja ada 3. Itu hasil jumlah maksimum pada stasiun kerja, itu ada 3 stasiun kerja. Contoh ini adalah penentuan stasiun kerja metode regular approach. Itu ada nomor operasi, ada waktu operasinya, ada stasiun trial, waktu siklus, stasiun kerja, dan idle time. Itu waktu stasiun trial nomor 21 itu dari jumlah waktu operasi dari stasiun kerja nomor 1, jadi nomor 01, nomor operasi ya, 01 sampai 16, jadi waktu operasinya itu 1 sampai 2, dengan total 21, waktu siklusnya ada 21,8. Kemudian stasiun kerja, sebelum stasiun kerja kita ke idle time. Idle time itu mendapatkan 0,8, itu waktu siklus dikurangi waktu atau kurangi stasiun trial, maka mendapatkan 0,8. Atau stasiun kerja itu 100% dikurangi 0,8 menjadi 99,2%. Begitu selanjutnya di stasiun kedua dan stasiun ketiga, maka jumlah dari total idle time pada metode regular approach yaitu 12,4. Begitu pun berikutnya dengan metode LCR, perhitungannya sama, rumusnya ya sama, begitu maka dengan total idle time yaitu 8,4. Begitu pun juga dengan metode RPW, semuanya sama, perhitungannya sama, rumusnya sama, itu ada 3 stasiun, jumlahnya sama, maka dengan total idle time pada RPW itu 8,4. Nah, adapun di sini tuh pemilihan metode balancing, metode regular approach itu LE. LE sama dengan
ada rumusnya di atas ya, langsung ke intinya. 57 dibagi 3 kali 21,8 kali 100 sama dengan 57 dibagi 65,4 kali 100 sama dengan LE-nya. Untuk metode regular approach itu 87,1%. Apapun yang balance delay dengan jumlah 12,8% dengan hasil 12,8% dan smoothing index SI pada metode RA yaitu 10,8. Itu dengan LCR LE-nya mendapatkan hasil 87,1%, yang balance delay itu 12,8% dan SI itu 6,89. Adapun RPW dengan LE itu dengan hasil 87,1%, balance delay dengan hasil 12,8%, dan smoothing index SI dengan hasil 5,8. Kemudian implementasi dan analisis OPC. Nah, yang pertama OPC dari gambar 4.1 yaitu OPC di atas tadi yang saya terangkan di slide sebelumnya, itu sepatu PT Makmur Jaya mengalami 18 proses operasi. Jumlah waktu operasi itu sebanyak 57 menit, sehingga total produksi satu sepatu PT Makmur memerlukan waktu sebanyak 57 menit. Adapun APC-nya itu terdapat itu pada gambar 4,2 dengan penjelasan yaitu APC, assembly proses cat, beta proses perakitan sepatu yang pada tiap bagian dikode dengan huruf yaitu H, I, Z, dan A1. Adapun presidensi diagram pada metode Jaya itu memiliki 18 operasi dan 1 proses assembly dalam pembuatan sepatu. Adapun protokol loading, pada pembuatan sepatu dibuat per part sehingga production routing perakitan tiap part produk. Proses produksi sepatu PT Makmur Jaya itu menggunakan lapisan utama yaitu meteran, sehingga modern yaitu dengan tipe 2300B yaitu motherboard dengan kode RDU FDR 82 sampai 3A, terus mesin las elektroda dengan listrik lakoni yaitu 900 watt dan kompresor serta blower. Kemudian layering groove percobaan dengan waktu terlama yaitu percobaan 14 yaitu dengan rentan menit 2,57 menit. Susul percobaan 5 yaitu 2,47 menit, percobaan 9 yaitu 2,437 menit dan percobaan 10 yaitu 2,38 menit, percobaan 7 yaitu dengan 2,7 menit dan percobaan terendah yaitu percobaan 4 yaitu dengan waktu 2,15 menit. Adapun balancing ini yang saya terangkan tadi ada hasilnya, tapi ini analisisnya, tapi ini lebih spesifik hasilnya yang sudah saya terangkan tadi langsung balancing. Adapun kesimpulan dari modul 1 PTD 3 ini itu yang pertama compression proses cat OPC pada pembuatan produk sepatu pada PT Makmur Jaya. Tiap satu unitnya memiliki 57 menit dengan 18 proses operasi serta satu proses assembly proses cat APC pada pembuatan sepatu di PT Makmur Jaya. Merupakan urutan dari perakitan tiap part hingga menjadi produk jadi. Dari 3 dalam balancing yang paling efektif yaitu balance delay, dikarenakan nilai lens efisiensi pada metode ini tertinggi dan smoothing index SI terendah dari hasil perhitungan dari metode lens balancing. Untuk nilai lens efisiensi dari metode lens kandidat pro yaitu 87,1%, balance delay dengan nilai 12,8% dan nilai smoothing index SI adalah dengan nilai 5,58%. Insyaallah itu sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata, biasa saya mohon sebesar-besarnya. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.